Satu-satunya institusi yang diciptakan Allah sebelum ada institusi yang lain, itu masjid. Jadi ketika Allah menciptakan Baitullah, Ka'bah, itu visi dan misinya sudah sangat lengkap sekali. Sebelum Allah menciptakan ada institusi pendidikan, masjid sudah jadi institusi pendidikan. Sebelum ada institusi keamanan, masjid sudah jadi institusi keamanan. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, mungkin nanti di rumah bisa dikaji kembali tentang visi misi Allah menciptakan Baitullah. Itu visi misinya sangat lengkap. Wa idz ja'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifina war-ruk'is sujud. Kata Allah ketika menciptakan Baitullah, Ka'bah. Yang Ka'bah itu diciptakan oleh Allah, titiknya itu sudah ditunjuk sebelum Nabiullah Adam itu diturunkan ke bumi. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh para nabi, dan Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim itu hanya merenovasi kembali. Jadi bukan yang membangun pertama kali, tapi Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Jadi Nabiullah Ibrahim itu hanya membangun kembali dari qawaidnya, dari pondasi yang tinggal puing-puing, kemudian dibangun kembali. Nah, Ka'bah itu langsung disampaikan oleh Allah. Fungsinya apa? Satu, kata Allah, masa batal linnas, tempat kumpulnya manusia. Jadi masjid, musola itu hendaknya menjadi institusi kumpulnya manusia. Bagaimana kita ini supaya kumpul di dalam rasanya nyaman kalau kumpul seperti ini? Ada acara apa kumpul, ada acara apa kumpul, habis sholat kumpul. Nah, ini namanya masa batal linnas. Dan fungsi kumpul, tempat berkumpulnya manusia ini disebut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa batal linnas, tempat kumpulnya manusia. Nah, di fungsi ini saja kita masih punya PR besar. Di masjid-masjid kita ini kadang kalau sudah digunakan untuk sholat, habis itu pintunya ditutup, dikunci rapat, sehingga apa? Orang yang mau mengakses masuk untuk ibadah, barangkali kebutuhan ibadahnya di malam hari, pas lagi hati suntuk, mau datang ke masjid, pintunya dikunci, gerbangnya sudah dikunci. Ini masjid-masjid kita masih banyak problem tentang kemasjidan. Yang sejatinya rumah harus bisa diakses 24 jam, ini berbatas hanya ketika waktu-waktu sholat. Ini mindset yang harus mulai kita perbaiki. Karena apa? Satu, fungsi masjid adalah masa batal linnas. Yang kedua, wa amna. Masjid harus punya fungsi menciptakan rasa aman, damai, sehingga siapapun yang ada di dalamnya, wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk masjid dijamin keamanannya. Nah, ini harus bisa. Masjid kan benda mati, maka yang harus menjamin itu ahli masjid. Yang harus bisa menjamin kita orang-orang yang berada di dalam masjid. Ini amnah, menciptakan rasa aman. Jadi sebelum ada fungsi keamanan TNI Polri misalnya, institusi-institusi yang formal, itu sejatinya masjid sudah dijadikan sebagai tempat untuk menciptakan rasa aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan baru di makom Ibrahim itu tempat sholat.
Kemudian fungsi selanjutnya adalah wal akifin, tempat untuk i'tikaf. Ini juga masih sangat kurang. Masjid dijadikan sebagai tempat i'tikaf itu ramainya baru di bulan Ramadan. Itu aja di masjid-masjid tertentu. Padahal apa? Fungsi masjid itu diantaranya adalah tempat untuk menyemai ruhaniyah kita. Ketika seharian penuh kita bergelut dengan dunia, maka sisakan waktu kita sapih untuk hanya betul-betul berduaan dengan Allah. Dengan i'tikaf, merenung, menyapih daripada hiruk pikuk dunia. Kita berusaha untuk menjauhkan dunia sementara sebelum kita dijauhkan betul dari dunia. Ini butuh latihan. Butuh latihan. Itu dengan cara apa? I'tikaf. Baru fungsi masjid yang terakhir itu baru disampaikan oleh Allah, warruka'is sujud, tempat untuk rukuk dan sujud. Nah, mindset kita ini kadang kebalik. Bangun masjid yang diutamakan untuk sholatnya, untuk rukuk dan sujudnya. Habis itu kemudian pintu ditutup, bahkan digembok, di depannya masih ada gerbang, masih ada satpamnya, digembok lagi, dikunci lagi, sehingga kita kadang-kadang kurang bisa mengakses daripada fungsi masjid yang sebenarnya. Yaitu apa? Al-masjidu baitu kulla mu'min. Masjid itu sejatinya adalah rumahnya kita. Jadi kalau rumah kita kapanpun mau kembali ke rumah, mau tengah malam ya pulang ke rumah nyaman, mau siang bolong kembali ke rumah juga bisa, mau dalam keadaan kita pas untuk kapan saja masuk masjid bisa. Ini adalah problem-problem kemasjidan yang masih jauh daripada nilai-nilai fungsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa rumah kita itu sejatinya adalah masjid. Al-masjidu baitu kulla mu'min. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kajian pada sore malam hari ini. Barangkali mungkin sambil ramah tamah ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, monggo silakan kalau ada. Apa perbedaan masjid dan musola? Matur suwun, bagus sekali. Jadi dalam kaidah atau definisi-definisi yang ada di fikih itu ada yang disebut sebagai masjid, ada yang disebut musola, atau kalau kita dalam bahasa daerah ada yang namanya langgar, ada yang namanya suro, macam-macam. Jadi ini bentuk-bentuk bahasa dari tiap masing-masing daerah bisa berbeda. Tapi kalau dilihat dari definisi-definisi yang ada di dalam kaidah-kaidah fikih, perbedaan antara masjid dengan musola, kalau dari segi fungsi sebetulnya tidak ada perbedaan. Masjid itu artinya tempat untuk sujud, musola itu artinya tempat untuk sholat. Jadi sama-sama tempat untuk ibadah. Masjid ya untuk sujud, maknanya sholat. Musola itu tempat untuk sholat. Sholat itu diantaranya ada sujudnya. Jadi sama-sama. Nah, yang membedakan di dalam pembahasan yang ada di fikih itu kalau masjid digunakan untuk sholat Jum'ah. Ini biasanya definisi yang umum. Masjid digunakan untuk Jum'atan. Masjid yang digunakan untuk Jum'atan itu maka kemudian
di situ ada keutamaan. Di antara keutamaannya misalnya masuk dengan tahiyatul masjid. Jadi masuk dengan tahiyatul masjid. Sejatinya musola pun sama karena fungsinya sama. Tapi tadi kalau dalam definisi fikih, jadi masjid itu adalah tempat yang dijadikan untuk sholat Jumat. Jadi kumpulnya banyak orang di hari Jumat, sehingga itu membedakan definisi masjid. Nah, masjid pun nanti ada definisi lagi. Ada masjid yang biasa, ada masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang punya jamaah yang lebih besar. Kalau di dalam dunia Islam dulu, dalam pemerintahan kekhalifahan, memang membangun masjid itu tidak sembarangan. Tidak asal punya uang kemudian bisa membangun masjid. Di Arab Saudi pun demikian, bangun masjid itu enggak sembarangan. Kalau kita kan asal punya dana, bangun masjid, perumahan, bangun masjid. Sejatinya tidak ada larangan, tetapi tadi fungsi-fungsi masjid itu harus betul-betul diperhatikan. Satu, sebagai masabatan linnas. Yang kedua, tempat untuk kumpulnya manusia, untuk menciptakan rasa aman, dan juga untuk rukuk dan sujud. Jadi saya kira itu untuk perbedaan mana yang masjid, mana yang musola. Kalau dalam definisi fikihnya, musola itu secara umum tempat yang digunakan untuk sholat. Kalau masjid adalah tempat yang digunakan untuk sholat plus digunakan untuk sholat Jumat. Saya kira itu. Mungkin ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup, ini hidangannya sudah tersedia. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan juga doa makan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.